Yesus tidak berbicara begini, akulah Allah, sembahlah aku, karena Yesus tidak ada di Indonesia saat ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minal dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat sekalian untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat, lebih tepatnya sahabat, kita akan mengajarkan Alkitab kepada salah seorang ibu pendeta ini sahabat. Nampaknya ibu pendeta ini ada kekeliruan dalam memaknai dalil atau ayat yang ada dalam Alkitab itu sendiri. Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, kita bantu terangkan isi kandungan Alkitab itu sendiri sahabat. Dan katanya sahabat, si ibu pendeta ini dia ingin menjawab pertanyaan yang sangat legend ditanyakan kepada kaum non-muslim. Khususnya pertanyaan ini ditujukan kepada umat Kristiani atau Oten sahabat. Pertanyaan itu adalah, di manakah ayat Yesus mengaku dirinya Tuhan, sembahlah dia. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat cuplikan videonya, kemudian kita akan komentari lebih lengkap dan detail. Baik, ini dia cuplikan videonya. Kita sering mendengar orang berkata begini, ada nggak bukti bahwa Yesus itu Allah? Pernahkah Yesus berkata bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku? Nah, mungkin ada banyak yang sering mendengar ini, karena kita ada di negeri yang mayoritas Muslim, pertanyaan ini selalu ditanyakan. Mereka berkata tentang, apakah benar nggak Yesus itu Allah? Apa buktinya Allah? Apakah Yesus pernah berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku? Nah, saudara, Bapak Ibu juga harus tahu begini. Waktu Yesus ada di dunia, belum tak rekam di sini. Waktu Yesus ada di bumi, Yesus itu melayani di antara orang-orang Yahudi. Sehingga cara Yesus berbicara itu selalu menurut pemahaman dan budaya orang Yahudi di zaman itu. Jadi cara dia menyampaikan sesuatu harus sesuai dengan apa yang bisa dimengerti oleh orang Yahudi. Pada waktu Yesus ada di bumi, Yesus tidak sedang berbicara di Indonesia. Dia tidak sedang berbicara di Arab. Tuhan Yesus tidak berbicara di Cina. Makanya dia memakai bahasa-bahasa yang ada di mana Yesus ada saat itu. Makanya cara menyampaikan sesuatu ya sesuai dengan budaya yang ada, sesuai dengan pengertian yang ada, sesuai dengan pemahaman orang Yahudi. Makanya waktu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah, cara dia bicara tidak seperti cara dia ngomong kalau di Indonesia atau di Arab. Yesus tidak berbicara begini, akulah Allah, sembahlah aku, karena Yesus tidak ada di Indonesia saat itu. Yesus dia berada di antara orang-orang Yahudi, sehingga cara dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah, dia memakai cara yang bisa dimengerti oleh mereka. Ada banyak orang yang berpikir Yesus tidak menjelaskan bahwa dia Allah secara eksplisit atau secara jelas, secara terang-terangan. Siapa bilang? Yesus berbicara terang-terangan bahwa dia Allah.
sesuai dengan pemahaman Yahudi. Cara bicaranya sesuai pemahaman Yahudi. Kalau di Indonesia, mereka menuntut caranya Yesus bicara harusnya mengatakan aku adalah Allah, sembahlah aku. Kalau di Indonesia, cara bicara Yesus di negara lain caranya berbeda. Sama dengan kita di Amerika. Cara bercandanya kita di Indonesia dan cara bercanda kita di depan orang bule tidak sama. Apa yang kita pandang lucu, bagi orang bule nggak lucu. Kenapa? Karena cara budayanya, cara pandangnya, cara berpikirnya berbeda. Yang kita anggap lucu bagi mereka nggak lucu. Yang mereka anggap lucu, kita kadang bingung. Lucunya di mana ya? Karena nggak nyambung. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Nah, sekarang dikatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dia Allah. Siapa bilang? Kalau kita melihat, kalau di dalam Alkitab ya, bahwa pada waktu itu orang Yahudi itu sangat memegang kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah monoteisme atau hanya satu. Hanya satu. Makanya kalau Yesus langsung berbicara Allah itu Tritunggal, mereka nggak bisa paham, nggak mudah paham. Maka Yesus harus berbicara dengan cara yang mereka itu mulai tahu maksudnya. Tahu apa yang dimaksud Tuhan. Bahwa dia ini juga Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan. Nah, bagaimana cara Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah kepada orang Yahudi saat itu? Karena sekali lagi, saat itu Yesus berada di tengah-tengah orang Yahudi, sehingga dia harus berbicara sesuai dengan pemahaman orang Yahudi. Kita mulai dulu firman Tuhan. Di dalam Markus 2 ayat 5-7 berkata begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, waktu Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kemudian orang-orang ahli Taurat berkata dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Saat Yesus di tengah-tengah mereka untuk menyatakan bahwa dia Allah, tidak dengan cara, aku adalah Allah, sembahlah aku. Tapi di tengah-tengah kerumunan banyak orang, bahkan di antara orang Farisi, orang-orang yang ngerti Alkitab, Yesus berkata, dosamu kuampuni. Dosamu diampuni. Perkataan itu bagi orang Yahudi adalah perkataan terang-terangan bahwa dia berkata, aku adalah Allah. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan penjelasan dari Ibu Pendeta ini yang cukup membagongkan sahabat. Dan ada sedikit kesalahpahaman dari si Ibu Pendeta ini dalam menafsirkan Alkitab itu sendiri sahabat. Baik, saya mencatat 2 poin yang sangat penting dalam hal ini sahabat. Yang pertama, Yesus tidak mengaku, akulah Tuhan maka sembahlah aku. Itu karena Yesus bukan orang Indonesia sahabat. Yang umat Islam pertanyakan ini bukan soal bahasa, ini bukan soal cara, tapi pengakuan. Pengakuan baik itu bahasa apapun, baik itu dengan budaya apapun, yang penting dia mengaku akulah Tuhan. Aku loh, aku Tuhan. Bukan dengan beberapa skenario, bukan dengan beberapa tragedi. Itu bukan pengakuan namanya, itu merupakan tragedi atau cerita atau kejadian, tapi bukan pengakuan. Dalam hal ini coba kita perhatikan yang dikatakan dengan pengakuan. Ini kita langsung melihat surah Thaha ayat 14 sahabat. Saya juga turut lampirkan supaya sahabat bisa melihat. Di sini sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
Nah, ini sangat jelas sahabat. Ini kan dalam bahasa Arab. Firman Allah dalam bahasa Arab yang tertera dalam Al-Quran. Artinya pun sangat jelas. Tidak ada makna yang ambigu. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Ini sangat jelas, tidak ada khilafiyah para ulama, tidak ada perbedaan pendapat dimanapun orang yang membaca ini sahabat. Baik itu orang Israel, baik itu orang Ibrani dan sebagainya, tidak ada yang ambigu dari ayat ini. Nah, kenapa ayat ini sangat penting? Ini merupakan eksistensi Tuhan itu sendiri, mengaku dirinya Tuhan, tidak ada Tuhan lain daripadanya. Itu sangat penting karena dari golongan manusia tidak ada yang bisa mengenal Tuhan secara utuh apabila Tuhan tidak mengaku dirinya Tuhan. Andai kata kita sepakati Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan, bukan Tuhan yang diakui. Ini berbeda. Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan dengan Tuhan yang diakui. Ini berbeda. Sangat jauh berbeda. Baik sahabat, nampaknya si ibu pendeta ini agak keliru dalam memaknai Markus 2 ayat 5 sampai dengan 7. Baik, saya akan memberikan pengajian Alkitab untuk ibu pendeta sahabat. Baik, ini saya juga turut lampirkan supaya sahabat bisa membacanya. Baik, coba sahabat perhatikan Markus 2 ayat 5 sampai dengan 7 sahabat. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Makna dari dosamu sudah diampuni, ini artinya ada pihak ketiga yang mengampuni. Andai kata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah kuampuni." Maka percakapan ini terjadi antara kedua belah pihak. Kalimatnya, dosamu sudah diampuni, ini merupakan kalimat pasif yang subjeknya dihilangkan. Artinya Allah yang mengampuni dosa si anak yang lumpuh itu sahabat. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini ngerti ya? Diampuni dengan kuampuni, ini jauh banget artinya antara langit dan bumi. Kalau diampuni itu merupakan isim majhul kalau dalam bahasa Arabnya, atau kalimat pasif yang subjeknya dihilangkan. Kalau kuampuni itu merupakan kalimat aktif dan itu subjeknya memang jelas, si pembicara yang menjadi subjeknya. Ini sangat jelas ya, sangat jelas ini. Kalau misalkan Anda tidak jelas, maka ulangi sekali lagi sahabat. Kemudian kita lanjut, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Baik sahabat, ini ayat antara 6 dan 7. Ahli Taurat yang duduk di situ sahabat, dia mengatakan siapa orang ini? Orang ini kembali kepada Yesus. Kalau misalkan kita mau mengatakan mengapa Yesus ini berkata begitu, maka sah. Karena maksud dari orang di sini, para ahli kitab bergumam dalam hatinya, orang ini adalah Yesus. Karena para ahli Taurat mengakui bahwasanya yang bisa mengampuni hanyalah Tuhan. Dan dalam hal ini Allah atau Allah itu sendiri sahabat yang bisa mengampuni dosa. Tapi siapa orang ini? Orang ini yang mengatakan dosa sudah diampuni karena mereka tidak tahu Yesus itu adalah Rasul sahabat pada saat itu. Maksud dari ahli Taurat di sini, orang yang dimaksud di sini adalah Yesus itu sendiri. Siapa orang ini? Yang berani-beraninya dia menghujat Allah. Karena yang berhak mengampuni hanyalah Tuhan, hanyalah Allah, atau hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat jelas sahabat. Dari makna perkatanya, dari kalimatnya sudah sangat jelas kita dapat pahami bahwasanya Yesus itu tidak pernah mengatakan dengan jelas, dengan eksplisit, langsung transparan, tanpa ada kandungan makna yang ambigu, yang mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku adalah pencipta, aku yang mengampuni. Tidak ada sahabat. Andai kata itu ada, maka saya siap dibaptis. Andai kata itu ada, tapi sudah ratusan tahun itu tidak ditemukan sampai detik ini. Semoga dapat dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi